Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Hadi Fatihah, NIM 194132244024, program studi pendidikan sosiologi, MBKM Kebijakan Sosial. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu kebijakan inklusif. Kebijakan inklusif itu merupakan tata kelola pemerintahan yang baru, itu digagas oleh Menteri Sosial Prancis yang bernama Lenoir. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kebijakan inklusif? Kebijakan inklusif merupakan kebijakan yang diformulasikan untuk semua kalangan atau untuk dengan mengikut sertakan kelompok-kelompok rentan, masyarakat rentan kayak gitu. Karena selama ini kebijakan di Indonesia masih bersifat eksklusif, yang itu hanya ruang-ruang diskusi hanya diisi oleh para pemerintah dan para politisi kayak gitu. Kenapa kebijakan inklusif harus dibentuk dengan evidence based policy? Karena kebijakan yang dibentuk dari adanya data secara empiris atau data yang kredibel mengenai suatu permasalahan itu akan lebih memberikan dampak yang banyak dan lebih lebih bermanfaat kayak gitu. Misalnya, dan juga lebih bisa lebih rinci dalam membentuk kebijakan. Misalnya di suatu fasilitas publik itu belum ramah disabilitas. Didata nih apa aja yang belum ramah disabilitas dan apa aja yang perlu diperbaiki kayak gitu. Ada karena di Indonesia sejauh ini masih melakukan kebijakan secara eksklusif, yaitu ruang-ruang diskusi hanya diisi oleh para pemerintah dan politisi kayak gitu. Jadi belum ada partisipasi dari rakyat secara langsung gitu. Nah, hambatannya lagi, riset mengenai kondisi sosial atau kondisi real di kehidupan itu harus ditingkatkan kayak gitu. Belum lagi Indonesia memiliki budaya letak geografis yang sangat beragam, sehingga itu memerlukan energi yang lebih gitu. Nah, konfigurasi peran antar aktor dalam kebijakan ini, misalnya pemerintah dalam perencanaan kebijakan, dia harus melakukan riset untuk apa aja permasalahan yang ada di Indonesia kayak gitu. Nah, yang diprioritaskan yang mana kayak gitu, disaring dulu. Terus ketika udah kesaring mana permasalahan yang harus diprioritaskan dan dibentuk kebijakan kayak gitu. Nah, pemerintah membentuk kebijakan berdasarkan data real yang ada, dengan diskusi dengan rakyat, dengan masing-masing masyarakat kayak gitu. Setelah itu, ketika kebijakan itu telah dibuat dan harus dipantau pengimplementasiannya. Nah, terus ketika pemantauan implementasian itu dicatat apa sih kurangnya, terus di mana letak kesalahannya kayak gitu, alias di monitoring. Nah, saya dengan Tri Setianingrum dan juga Fauzan adalah kelompok 7 MBKM, yang itu kita mengambil isu itu soal pendidikan di daerah 3T, khususnya di Papua kayak gitu. Nah, temuannya di sana itu tingkat literasi dan buta aksara itu masih sangat tinggi. Tingkat literasi masih sangat rendah dan buta aksara itu masih sangat tinggi kayak gitu. Nah, itu didorong oleh karena tidak adanya fasilitas semacam perpustakaan yang lengkap di sana. Terus sumber daya manusia seperti guru itu masih minim kayak gitu. Selanjutnya itu yaitu tadi nyambung tingkat literasi, itu ada rendahnya sumber daya manusia yang profesional yang untuk mengajar kayak gitu, seperti guru. Nah, di sana itu dari riset yang dilakukan The Conversation itu mengatakan bahwa di Papua, guru-guru di Papua itu ternyata dari neraca pendidikan itu sebenarnya jumlah gurunya itu sudah merata, sudah mumpuni, alias satu guru bisa mengajar 16-20 orang. Cuma persebarannya, distribusi gurunya itu dirasa masih timpang karena masih berpusat di daerah-daerah kota kayak gitu, sehingga daerah-daerah pegunungan dan juga daerah pesisir itu guru-guru di sana masih masih minim, walaupun sebenarnya udah sebanding, cuma ya masih terpusat di kota itu tadi.
Nah, walaupun sudah ini ya, sudah wajar alias satu guru bisa mengajar berapa murid dan itu masuk apa ya, kriteria yang sudah wajar kayak gitu, tetapi tingkat keberangkatan guru ke sekolah itu masih minim karena ada beberapa guru yang berstatus ASN itu memiliki kegiatan di luar sekolah kayak gitu, sehingga dia harus meninggalkan kelas, sehingga kelas-kelas di sekolah itu sering kosong kayak gitu. Nah, ini menjadi masalah bagi pendidikan di Papua. Selain itu, fasilitas semacam fasilitas pembangunan sekolah, nah itu masih sangat timpang ketika kita lihat dengan sekolah-sekolah di daerah Jawa kayak gitu, sehingga kebijakan yang apa namanya seharusnya dilakukan adalah yaitu tadi dengan memenuhi fasilitas sekolah, perpustakaan dan sebagainya untuk meningkatkan tingkat literasi anak-anak didik. Selain itu, profesionalisme atau SDM guru harus ditingkatkan untuk terpenuhinya pendidikan secara merata dan kayak gitu. Terus untuk absensi guru tadi bisa diberikan apa ya, kebijakan dari pemerintah untuk mengawasi kehadiran guru. Selain itu bisa juga dengan absensi sidik jari kayak gitu. Nah, untuk apa namanya, kondisi di Papua sana kan masih sangat ini ya, masih rawan terjadi konflik, sehingga kondisi sosial juga berpengaruh pada tingkat pendidikan kayak gitu. Sehingga dari pemerintah perlu untuk melakukan pengawasan dan melakukan pembaruan kebijakan yang lebih apa ya, lebih dibutuhkan di sana kayak gitu, untuk menyeratakan tingkat pendidikan antara Papua dan provinsi-provinsi lain seperti itu. Nah, peran saya sama dengan Tristianingrum dan juga Fauzan, yaitu mencari materi yang awalnya kita berdiskusi untuk menentukan topik. Setelah itu kita mencari sumber referensi secara bersama. Setelah itu kita mengkaji, masing-masing mengkaji, terus dijadikan satu, dan ada yang memasukkan di Google Doc itu bisa diakses bersama kayak gitu. Nah, setelah itu membuat video, dan pembagian kerjanya menurut saya setara dan sama kayak gitu. Terima kasih.